Juga sahabat yang bergabung, terima kasih untuk Anda semuanya yang pagi hari ini bergabung dalam Smart Happiness. Personal branding itu perlu nggak sih gitu ya? Kalau menurut saya pribadi, ini sangat penting banget karena ini bukan cuma sekedar apa yang orang persepsi tentang kita, tapi sebenarnya apakah kita bermakna dan punya value ketika kita hadir di tengah-tengah banyak orang, bawa solusi atau bawa masalah nih. Ya. Gitu. Betul sekali Mbak Ola ya. Nah, Pak Arfan, kalau kita ditanya gitu ya, coba sebutkan 3 hal tentang dirimu yang itu kan kadang orang suka, aduh kayaknya enggak deh, kayak nanti malah dianggapnya sombong atau malah dianggapnya nggak mungkin lah, saya bisa ngelihat diri saya, yang bisa itu kan orang lain. Nah, bagaimana Pak Arfan menanggapi pemikiran yang seperti ini dan apa yang harus kita perbaiki tuh dari pandangan yang seperti itu? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi kita harus jadi orang yang bersyukur Mbak Ola. Oke. Dan ciri orang yang bersyukur adalah berani menyebutkan apa yang sudah kita terima, ya, berkah-berkah yang sudah kita terima gitu. Ya. Iya kan? Kalau misalnya Mbak Ola memberikan hadiah kepada saya, kan nggak apa-apa dong kalau saya bilang kepada orang lain bahwa oh, saya dapat ini dari Mbak Ola gitu. Bukan bermaksud sombong kan? Apa yang mau disombongkan juga, wong saya dapatnya dari Mbak Ola kok. Iya kan? Ini saya baru dikasih handphone nih sama Mbak Ola, gitu kan? Boleh dong saya sampaikan kan? Jadi itu sebetulnya memberikan kredit kepada Mbak Ola sebagai pemberi, bukan kepada saya sebagai penerima, bener nggak? Oke. Iya kan? Ini saya dapat hadiah loh, saya dikasih handphone sama Mbak Ola nih, smartphone. Itu kreditnya saya berikan untuk sang pemberi, bukan kepada saya yang menerima. Saya nggak berhak mendapatkan apapun, dong. Saya cuma nerima kok gitu. Nah, jadi mindsetnya harus seperti itu, Mbak Ola. Kalau tadi Mbak Ola menyebutkan saya adalah orang yang energik, nah, saya adalah orang yang antusias, saya adalah orang yang bersahabat. Itu kan Mbak Ola menerima apa istilahnya itu? Fitur-fitur seperti itu kan dari Tuhan ya. Betul. Bakat seperti itu kan dari Tuhan, bahwa saya ingin memberikan value dengan kehadiran saya di dunia ini dengan memanfaatkan bakat yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada saya. Saya adalah orang yang energik, saya adalah orang yang antusias, yang selalu optimis, selalu positif. Saya adalah orang yang bisa didekati oleh siapapun. Saya bukan orang yang angker, gitu ya. Saya orang yang mau bicara dengan siapapun. Nah, itu kan sebetulnya adalah ekspresi dari rasa syukur kita, Mbak Ola. Dan sebetulnya Mbak Ola tidak berhak mendapatkan kredit apapun dari 3 sifat baik itu, karena itu merupakan karunia Allah. Yang harusnya dapat kredit adalah yang memberi. Yang Tuhan, memberi. iya dong. Ya. Jadi buat apa sombong gitu? Buat apa berpikir seperti itu gitu? Justru tanda orang yang bersyukur adalah ketika kita mau terang-terangan menyampaikan apa yang diberikan oleh sang pemberi kepada kita. Itu Mbak Ola. Oke. Pak Arfan, apa sih sebenarnya kalau dari sudut pandangnya happiness ya? Tadi kan kalau kita mengatakan ya manfaat besarnya adalah kita mendapatkan kebahagiaan. Selesai dong ntar ya obrolannya gitu. Tetapi sesungguhnya apa sih hal positif atau hal yang baik begitu ketika kita membangun personal branding diri kita nih gitu. Ya artinya dari sudut pandang happiness begitu ya. Kalau tentang produk, itu produk jadi laku, itu produk jadi banyak orang yang percaya, terus kemudian dia akan repeat order dan seterusnya. Nah kalau diri kita bagaimana Pak Arfan? Silakan. Sama Mbak Ola, ya sama, kita banyak dicari orang, iya kan? Banyak diminta bantuan oleh orang lain. Kan yang namanya bisnis itu adalah apa? Bisnis adalah terjadi ketika ada orang minta bantuan kita kan? Betul. Ya. Jadi kalau orang minta bantuan kita tapi orang itu tidak tahu benefit kita apa, value kita apa, ya repot gitu. Nah, jadi kita harus lihat ada sebab, ada akibat. Nah, bahwa kemudian produk kita laku, jualan kita laku, diri kita banyak dicari orang, itu adalah akibat. Itu adalah akibat dari benefit, dari manfaat, dari value yang kita berikan kepada dunia gitu. Ya. Nah, tugas kita adalah menyadari apa sih value kita, apa sih manfaat kita. Kita harus menyadari itu. Kenapa? Tanpa menyadari value kita, benefit kita, manfaat kita tidak bisa menjadi orang yang bahagia gitu.
Jadi kita hanya bisa menjadi orang yang Ya. bahagia kalau kita tahu kita itu dititipkan oleh Tuhan itu apa gitu. Apa yang dititipkan Tuhan kepada kita itu apa. Nah, personal branding adalah sebuah cara untuk melihat ke dalam dan mengumpulkan itu. Apa ya yang dititipkan Tuhan kepada saya ya? Oh iya ya. Energi yang luar biasa. Dan tidak semua orang bisa punya energi yang seperti itu. Antusiasme, selalu positif melihat apapun. Bersahabat, tidak semua orang bisa seperti itu. Nah, itu yang dititipkan kepada saya. Dan itulah yang ingin saya buktikan, saya berikan kepada dunia, supaya nanti ketika saya kembali kepada Tuhan, kontrak kita habis di dunia ini kan kontrak kita kan nggak lama nih. Kontrak kita habis, kemudian saya harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan, saya memastikan bahwa saya sudah menjalankan itu gitu. Oke. Jadi itu adalah, sebetulnya personal branding itu adalah bentuk pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Lebih jauhnya, ya, lebih jauhnya itu ya, Pak Arfan, Iya. untuk pertanggungjawaban kita, ya. Oke. Dan Baik. merumuskan itu, Mbak Ola, adalah langkah pertama. Ya. Jadi merumuskan itu semacam counting blessing sesungguhnya. Ya, ya. Menghitung berkat saya apa nih? Iya. Ada 3 nih. Rumuskan dalam 3 hal gitu supaya gampang diingat baik oleh orang lain maupun yang paling penting oleh diri Anda sendiri yang mengingat itu. Ya. Baik, Pak Arfan, ini saya ketika semalaman berpikir tentang personal branding, sebenarnya perlu nggak sih? Wah, ini bahkan sangat perlu banget ya dalam pribadi. Kalau dalam pandangan saya gitu, karena kalau tadi Pak Arfan mengatakan menggarisbawahi ini bagus banget ya, smart adalah bentuk pertanggungjawaban kita kepada Tuhan kalau kita nanti dipanggil, karena kita akan ditanya gitu ya, apa yang sudah kamu lakukan gitu. Nah, itu pasti. Dan kalau dalam iman percaya kami nih Pak Arfan, bahkan itu tertulis gitu ya, kalau kita dipanggil dan kita kemudian mendapat gelar baik sekali pekerjaanmu di dunia. Wah, itu adalah apa ya? Paripurna dari personal branding yang husnul khotimah, Mbak Ola. Husnul khotimah istilahnya ya. Iya kan? Kalau gitu sebenarnya personal branding yang harus kita kejar dari sudut pandang happiness ya itu tadi ya, husnul khotimah tadi itu. Husnul khotimah. Oke. Baik, Pak Arfan ini ngebangunnya gimana sih gitu ya? Apa saya harus menjadi orang yang religius? Harus menjadi orang yang baik begitu? Mungkin orang akan mengatakan, tapi kan orang itu, tapi kan dia gitu ya. Masa saya yang harus mengalah terus? Masa saya yang harus baik terus begitu? Pak Arfan, monggo. Ya, boleh kami terima kasih, Mbak Ola. Untuk jadi orang yang religius, buat saya itu menjadi terlalu rumit gitulah ya. Oke. Menjadi orang yang baik terlalu panjang jalannya. Gitu ya. Ini aja deh. Untuk bisa husnul khotimah itu tadi, langkah pertamanya apa sih? Kenali dirimu. Itu aja. Kenali dirimu gitu. Orang itu seringkali menganggap pengetahuan yang lebih canggih itu adalah mengenali alam semesta. Iya. Mengenali makrokosmos gitu dengan segala isinya gitu. Alam semesta, galaksi-galaksi, planet-planet. Dan orang merasa bangga gitu kalau sudah punya pengetahuan mengenai itu. Padahal sesungguhnya pengetahuan yang paling penting itu adalah tentang diri kita sendiri. Itu namanya bukan makrokosmos tapi mikrokosmos. Bahkan ada seorang filsuf yang mengatakan orang yang tahu segala sesuatu tentang alam semesta, tetapi tidak tahu apapun mengenai dirinya, itu sesungguhnya tidak tahu apa-apa. Gitu ya. Nah, jadi PR kita sesungguhnya dalam hidup ini cuma satu kok. Kenali dirimu. Kalau selama kita belum mengenali diri kita tidak akan bisa memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena kita tidak tahu kita terbaiknya di bidang apa. Kalau kita tidak tahu kita terbaik di bidang apa, terus kita coba memberikan sesuatu di bidang itu, pasti bukan yang terbaik. Analoginya gini, kalau seekor monyet tidak menyadari bahwa keahlian yang paling bagus bagi dia itu adalah memanjat, gitu ya. Akhirnya dia akan mencoba hal yang lain, misalnya berenang. Dan ketika dia berenang, dia tidak bisa memberikan apapun kepada dunia, karena memang dia diciptakan bukan untuk itu. Sama, seekor ikan juga. Kalau dia tidak paham bahwa dia diciptakan untuk ada di dalam air, maka dia akan melakukan hal yang lain gitu. Dan dia menyangka dengan melakukan hal yang lain itu, dia sudah memberikan kontribusi kepada dunia. Itu Mbak Ola. Jadi ini mengenali diri itu adalah agenda, menurut saya ya, agenda yang paling penting sepanjang hidup. Bahkan saya saja yang sudah berusaha mengenali diri, masih PR.
masih berusaha mengenali diri saya lagi gitu. Apalagi gitu. Ya. Itu ya. Mbak Ola. Ya, dan bahkan dengan sederet buku di belakangnya Pak Arfan gitu, itu tuh sebenarnya adalah tools, cara gitu ya, untuk menggali, menemukan diri dan membantu banyak orang menemukan dirinya, begitu ya Pak Arfan. Betul sekali Mbak Ola, betul sekali. Alright. Kalimatnya satu tuh, kalimat itu tuh bagus sekali. Menemukan diri, nah ini menemukan diri kita dan membantu orang lain untuk menemukan dirinya. Itu kalimat yang luar biasa. Siap. Pak Arfan, kita jeda sebentar ya. Tapi jeda sesaat, semua listener, untuk satu sesi yang terakhir. Kasih buat Anda yang menyimak perbincangan kami di Scholar Pagi Hari. Personal branding itu perlu nggak sih ya? Baik, Pak Arfan, kita sambung bahasannya. Dan ini ada pertanyaan yang datang dari Pak Rusdi di Yogyakarta, di Gunung Kidul katanya ya. Pak Arfan, apa sih perbedaannya kita membangun personal branding dengan pencitraan? Nah, ini karena dekat-dekat akan masuk ke pemilu nih 2024 ini gitu kan. Nah, ini akan ramai sekali nanti soal pencitraan ini. Silakan Pak Arfan, perbedaannya apa? Nah, Mbak Ola, ini pertanyaan bagus sekali ya. Memang menjelang 2024 ini sekarang semua orang, terutama para politisi itu mikirnya adalah bagaimana ini personal branding saya udah bener apa belum? Makanya ada survei di mana-mana. Itu kan sebenarnya adalah salah satu cara untuk melakukan brand audit juga kan begitu. Nah, itu pendekatannya adalah outside in kalau yang seperti itu Mbak Ola. Outside in itu dari luar ke dalam. Ini mindsetnya adalah mindset topeng. Jadi saya harus pakai topeng supaya saya disukai orang. Saya harus pakai topeng. Sehingga orang yang seperti itu ada jarak, ada gap yang sangat besar antara front stage dengan backstage, antara panggung depan dengan panggung belakang. Nah, padahal semakin besar jaraknya, berarti kan saya tidak menjadi diri saya sendiri kan, saya sedang menjadi orang lain gitu. Nah, semakin besar gap antara panggung depan dengan panggung belakang, maka kebahagiaan kita juga akan semakin mengecil gitu, Mbak Ola. Ya. Nah, ini hanya topeng istilahnya, ini mindsetnya hanya topeng. Jadi kita harus pakai topeng supaya kita disukai orang dan dipilih oleh orang gitu. Nah, kalau personal branding yang benar itu adalah pendekatannya inside out, dari dalam keluar gitu. Jadi saya harus menemukan dulu apa sih keunggulan saya, apa sih kelebihan saya. Saya dikirim Tuhan ini untuk apa gitu. Nah, kemudian setelah saya rumuskan itu sebagai ekspresi rasa syukur kita adalah merumuskan itu. Ini loh yang diberikan Tuhan dan ini yang saya janjikan selama hidup saya ingin jadi orang yang A, B, C. Nah, itu. Nah, ini yang akan saya berikan kepada orang-orang yang berinteraksi dengan saya. Seperti tadi, energik, antusias, bersahabat. Nah, gitu ya. Jadi, itulah yang nanti akan saya pertanggungjawabkan nanti kepada Tuhan. Dan saya membayangkan nanti ketika saya meninggal dunia itu, Tuhan menepuk bahu saya gitu. Tuhan, mission accomplished, kata Tuhan begitu. Ya, dan itulah yang saya maknai sebagai yang namanya husnul khotimah itu, Mbak Ola. Oke. Siap. Jadi jauh nih branding sampai ke husnul khotimah. Husnul khotimah. Karena ujung itu kan sebenarnya yang kita butuhkan ya. Tapi Pak Arfan begini, kalau kita lihat kenyataan di lapangan ya, kenapa banyak orang-orang yang hebat ya, orang-orang yang artinya dari sikap, perbuatan patut menjadi teladan gitu ya. Ini nggak pakai, kayaknya senyap, diam, tapi kok kayak banyak atau sangat impactful begitu yang dilakukan. Sementara ada yang sudah jor-joran gitu ya, udah mungkin bikin kartu nama atau apalah begitu ya, segala bahan promosi dilakukan, tapi kok malah justru kosong ya. Apakah ini perbedaan orang yang makin berisi itu makin ya kayak padi ya, makin berisi makin merunduk begitu, justru yang kalau tong kosong makin nyaring. Bagaimana tanggapan Pak Arfan? Ya, itu benar ya Mbak Ola ya. Jadi kita seringkali kan begitu ya. Jadi semakin berisi semakin merunduk gitu. Tetapi yang ingin ditambahkan dengan personal branding ini adalah jangan sekedar merunduk gitu. Tapi Anda harus merumuskan value Anda. Ya. Anda kan bagus ya, sudah punya kesadaran gitu bahwa hidup ini adalah untuk bermanfaat bagi banyak orang dan seterusnya gitu. Nah, jangan sekedar seperti padi yang merunduk gitu. Nah, yang ingin ditambahkan dari personal branding ini adalah kalau Anda sudah tahu
mengenai keunggulan, keunikan Anda, dan hadiah terindah yang diberikan Tuhan kepada kita itu kita sudah tahu, rumuskan itu. Itu namanya personal branding, dan itulah sesungguhnya adalah bentuk rasa syukur kita kepada Sang Pemberi gitu. Dan itu juga nanti ketika kita merumuskan, Mbak, percayalah, itu akan menjadi kompas, Mbak. Kompas untuk menunjukkan kepada kita nanti mana yang penting, mana yang nggak penting. Gitu. Tanpa personal branding, kalau saya tidak merumuskan personal branding, Mbak, maka saya akan menganggap semua isu itu penting. Dan saya akan menulis di Facebook saya atau di Instagram saya berkaitan dengan semua isu yang saya anggap penting. Padahal sesungguhnya kalau saya punya personal branding, saya tahu, oh, tidak semua isu harus kamu bahas, Van, gitu. Tidak semua isu, kamu hanya membahas isu-isu yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan apa istilahnya, value yang kamu berikan, benefitmu, bukan semua isu. Ada teman saya, Mbak Ola, yang semua isu dibahas gitu. Sampai akhirnya orang tidak tahu lagi apa manfaat yang kamu berikan kepada dunia gitu, karena semua isu dibahas. Nah, dengan adanya personal branding ini kita jadi fokus. Oh, saya hanya membahas isu yang berkaitan dengan leadership di perusahaan dan happiness. Bagaimana caranya orang bisa lebih bahagia ketika dia memasuki ruang dalam hidupnya gitu. Itu aja. Nah, saya tidak akan membahas hal-hal yang lain yang tidak ada kaitan dengan itu, kaitan dengan politik dan sebagainya. Itu bukan value yang bisa saya berikan gitu kepada dunia. Baik. Very clear. Ya, Pak Arfan, ini yang terakhir ya sebelum kita menutup perbincangan kita, saya ingin menyapa Anda semuanya juga yang menyaksikan kami melalui YouTube. Pagi hari ini sangat padat merayap di YouTube ya, walaupun kayaknya sedang sangat menikmati sekali penjelasan Pak Arfan. Pak Imtab, terima kasih sudah bergabung ya. Pak Arfan pernah dalam sebuah perbincangan kita, Pak Arfan mengatakan nggak cukup loh jadi orang baik. Jadi orang baik itu baik gitu ya. Tetapi kalau orang tidak tahu kamu baik gitu kan, nah ini kan akan tidak berguna. Nah, bagaimana supaya orang di sekitar kita tahu tentang value kita, tentang apa yang tadi Pak Arfan sampaikan? Bagaimana caranya? Silakan, Pak. Very good question. Ini statement yang bagus sekali ya. Jadi orang baik itu tidak cukup. Karena tidak semua orang baik itu bermanfaat. Oke. Iya kan? Iya. Bagaimana mungkin kita bisa jadi orang yang bermanfaat kalau orang tidak tahu apa yang mereka bisa manfaatkan dari kita? Ya. Nah, tujuan dari personal branding itu adalah menunjukkan pada orang lain, kamu bisa manfaatkan saya untuk ini. Gitu. Saya siap dimanfaatkan gitu. Jadi, jadilah orang yang siap untuk dimanfaatkan, Mbak Ola. Nah, ini kalimat ini juga banyak orang yang kemudian ragu-ragu gitu. Oh ya, saya harus siap dimanfaatkan. Ya iyalah. Anda harus menyiapkan diri Anda untuk dimanfaatkan oleh siapapun untuk kepentingan kebaikan gitu. Anda harus siap untuk dimanfaatkan. Dan cara untuk siap untuk dimanfaatkan adalah memberitahu orang mengenai manfaat Anda. Apa manfaat Anda? Nah, personal branding memberikan sebuah tools kepada kita untuk memberitahu orang lain mengenai ini loh manfaatnya Ola Nurlija, ini loh manfaatnya Arfan Pradiansyah. Ya. Silahkan manfaatkan kami untuk kebaikan. Oke. Gitu, Mbak Ola. Baik, Pak Arfan, kita tutup perbincangan pagi hari ini. Kami pamit, smart listener, saya Ola Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.